Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak mi semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Nah, bertemu lagi dengan Miss Carmila di hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi dan abang kakak dapat memahami apa yang akan disampaikan. Nah, di hari ini kita masih di tema 8 bumiku, subtema 2 bumiku dan musimnya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca memindai, siswa mampu mencari informasi penting dari bacaan. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan tentang gerak bulan, siswa mampu menjelaskan peristiwa rotasi bulan. Dan yang ketiga, dengan mencari informasi tentang tarian daerah, siswa menjadi lebih mengenal dan memahami jenis-jenis tari kreasi daerah. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, abang kakak, kita awali dengan materi bahasa Indonesia. Nah, dalam kegiatan Ayo Mengamati, mari kita amati ya teks bacaan berikut ini. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Nah, agar kamu lebih memahaminya, marilah pelajari uraian berikut ini. Nah, gerhana bulan. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, abang kakak amati ya pada gambar berikut ini ya. Nah, ketika terjadi gerhana bulan ya, kedudukan bumi, nah ini bumi yaitu berada di antara matahari dan bulan ya. Jadi membentuk garis lurus. Nah, gerhana bulan ya itu terjadinya pada malam hari saat bulan purnama ya. Nah, gerhana bulan ini bisa terjadi ya, ada gerhana bulan penuh atau gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Nah, gerhana bulan total terjadi apabila bulan, nah ini bulan ya, apabila bulan berada tepat di umbra bumi atau bayang-bayang inti bumi. Sedangkan gerhana bulan sebagian apabila bulan berada di penumbra bumi atau bayang-bayang kabur. Jadi umbra itu adalah bayang-bayang inti bumi, sedangkan penumbra itu adalah bayang-bayang kabur daripada bumi. Nah, jadi ketika bulan berevolusi ya, ketika bulan mengelilingi bumi, nah pada saat itulah ya, dan tepat berada pada satu garis lurus, maka terjadilah gerhana bulan ya. Dan gerhana bulan itu terjadi pada saat bulan purnama ya. Nah, pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan itu terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi itu ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Nah, tadi sudah Miss jelaskan ya bahwasanya
umbra itu adalah bayang-bayang inti bumi, sedangkan penumbra itu adalah bayang-bayang kabur ya daripada bumi. Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Nah, gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Nah, bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Nah, jadi abang kakak ya, gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan tepat berada pada satu garis lurus ya, di mana posisi bumi berada di antara matahari dan bulan sehingga cahaya matahari tertutup oleh bumi ya, dan bulan tidak mendapatkan cahaya matahari sehingga terjadilah gerhana bulan ya. Nah, berikut ini silahkan abang kakak ya simak video tentang gerhana bulan. Bagaimanakah proses terjadinya gerhana bulan? Akibat revolusi bumi mengelilingi matahari serta revolusi bulan mengelilingi bumi serta bersama bumi mengelilingi matahari, pada saat bulan purnama, peristiwa alam yang terjadi adalah susunan matahari, bumi, dan bulan membentuk satu garis lurus. Cahaya matahari yang ke bulan tertutup bayangan bumi. Dilihat dari bumi, bulan tampak gelap, sehingga terjadilah gerhana bulan. Gerhana bulan total dapat berlangsung selama 1 jam atau bahkan lebih. Gerhana bulan dapat terjadi pada saat bulan purnama dan pada waktu malam. Berbeda dengan gerhana matahari, gerhana bulan bisa dilihat dengan mata secara langsung. Tidak berbahaya karena bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Gerhana bulan lebih lama dibanding gerhana matahari. Kesimpulan: gerhana bulan dapat terjadi jika 1. Matahari, bumi, dan bulan membentuk satu garis lurus. 2. Bila sinar matahari yang ke bulan tertutup bayangan bumi. 3. Gerhana bulan terjadi pada saat bulan purnama. 4. Gerhana bulan terjadi pada waktu malam hari. Nah, itu tadi ya video tentang gerhana bulan. Nah, sekarang mari kita amati ya pada peta pikiran berikut ini. Nah, ini fakta mengenai bumi ya, Bang Kakak. Nah, di sini bumi. Nah, bumi itu ya melakukan gerak rotasi dan gerak revolusi. Nah, gerak rotasi yaitu perputaran bumi pada porosnya, sedangkan gerak revolusi yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, apa yang terjadi apabila bumi berotasi? Nah, ketika bumi berotasi maka menyebabkan terjadinya perbedaan waktu, kemudian terjadinya pergantian siang dan malam, dan adanya gerak semu harian matahari ya. Itulah ya hal-hal yang diakibatkan dengan adanya rotasi bumi. Nah, kemudian ketika bumi berevolusi, yaitu ketika bumi berputar mengelilingi matahari, maka menyebabkan ya, nah itu pembuatan sistem kalender Masehi, kemudian terjadinya gerhana bulan
ya terjadinya gerhana matahari dan terjadinya pergantian musim ya. Nah, kemudian bumi juga memiliki satelit ya, memiliki satu satelit yaitu bulan ya. Nah, kemudian bulan ini ya juga mengalami gerak rotasi dan gerak revolusi. Nah, ini ya sudah jelaskan juga pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya gerak rotasi bumi nah itu tidak memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia di bumi. Namun kalau gerak revolusi bulan nah itu ini ya, gerak revolusi bulan itu menjadikan ya menjadikan adanya ya penentuan kalender ya untuk perhitungan kalender Hijriah. Nah, gerak revolusi gerak revolusi matahari bulan ya. Nah, itu dia berevolusi mengelilingi bumi dan bersama bumi juga bulan berevolusi mengelilingi matahari ya. Nah, itulah tadi ya peta pikiran ya tentang bumi. Nah, kita lanjutkan ke materi IPA. Nah, kita telah mengetahui bahwa bulan melakukan dua jenis gerakan yaitu gerakan rotasi dan revolusi. Ya. Nah, ayo kita cari tahu informasi yang lebih rinci tentang hal tersebut. Nah, mengenai gerakan bulan. Nah, berikut ini ya jenis gerakan bulan beserta akibatnya ya. Yang pertama, rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Yang B, revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut dengan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Nah, kemudian revolusi bulan mengelilingi matahari. Nah, selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengiringi bumi, ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Ya, jadi abang kakak ya kesimpulannya ya dalam 1 tahun bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan dalam 1 tahun di dalam kalender ya. Jadi dalam kalender Hijriah juga ada 12 bulan ya dalam 1 tahun. Jadi kalau kalender Masehi nah itu ditentukan berdasarkan revolusi bumi ya mengelilingi matahari. Nah, sedangkan untuk penanggalan Hijriah nah itu revolusi bulan ya mengelilingi matahari ya.
Nah, berikut ini akibat dari gerak bulan. Yang pertama adanya fase-fase bulan, kemudian yang kedua terjadinya pasang surut air laut, terjadinya gerhana, kemudian yang keempat permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama ya. Nah, sekarang latihan untuk abang kakak di rumah. Nah, berdasarkan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan, lengkapilah peta pikiran di bawah ini dengan penjelasannya. Nah, ini ya mengenai gerakan bulan. Tadi bulan melakukan gerakan rotasi dan gerakan revolusi mengelilingi matahari dan juga revolusi mengelilingi bumi. Jadi di sini abang kakak lengkapi ya peta pikiran mengenai rotasi bulan, revolusi bulan mengelilingi bumi, dan revolusi bulan mengelilingi matahari. Jangan lupa dikirimkan melalui WA Miss Carmila ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke materi SBDP. Nah, yuk kita berlatih menari gantar, sebuah tarian dari Kalimantan Timur. Nah, ciri umum gerakan dasar tari gantar ya, berikut adalah unsur-unsur gerakan dari tari gantar. Yang pertama, gerakan tangan memegang kusak ya. Keempat, jari tangan memegang kusak, menggenggam dari bawah ke atas, sedang ibu jari melingkari kusak dari atas. Posisi kusak vertikal saat digenggam. Pada saat menggerakkan tangan yang memegang kusak, sudut siku 25 derajat dan ke bawah hingga sudut 45 derajat dengan menggoncang-goncang bambu atau kusak. Tangan pergelangan yang aktif bergerak dalam hal ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua, gerakan tangan memegang senak atau tongkat. Nah, dasar gerakan memegang senak dengan cara menggenggamnya, yaitu keempat jari tangan memegang senak, menggenggam dari sisi luar ibu jari menutup dari atas ujung senak. Nah, senak posisi lurus ke bawah. Pada saat diangkat, ujung bawah senak kurang lebih 1 jengkal dari lantai dan ditaruh kembali hingga ujung bawah senak bertumpu di dasar lantai di depan ujung jari kaki kiri. Nah, ya. Nah, jadi tangan kanannya memegang kusak, sedangkan tangan kiri itu memegang senak atau tongkat ya. Gerakan ini dilakukan dengan mengikuti gerakan kaki. Saat kaki melangkah, senak diangkat, dan pada saat kaki diletakkan, senak bertumpu di lantai. Nah, kemudian gerakan yang ketiga yaitu gerakan kaki dan gerakan berjalan. Posisi awal kedua kaki sejajar, sebelum kaki dilangkahkan, ujung jari kaki menumpu atau menyentuh lantai, kemudian dilangkahkan. Gerakan ini dilakukan bergantian dengan kaki melangkah kanan, kiri, dalam hitungan 1-4 atau sesuai yang dikehendaki pelatih tari. Tumit kaki menumpu lantai. Sebaliknya, jari-jari kaki ke atas dengan arah hadap kaki agak ke kanan 25 derajat dan lurus ke depan. Lalu tumit kaki diangkat, ujung jari-jari kaki menumpu lantai. Kemudian kaki ditarik ke belakang agak ke samping melampaui kaki kiri. Ujung jari kaki menyentuh lantai, berat badan pada kaki yang satunya. Nah, seperti ini dia posisi kakinya, di mana kaki kiri nah itu ini ya menyentuhnya, sedangkan kaki kanannya itu ya diangkat tumit kakinya ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini dia ya. Nah, kemudian gerakan yang keempat yaitu gerakan posisi badan. Nah, pada dasarnya gerakan dan posisi badan pada saat melakukan gerak tari gantar dalam posisi biasa. Begitu juga pada gerak tari lainnya dari pedalaman Kalimantan Timur. Kalaupun ada tekanan pada posisi badan, tekanan itu tidak terlalu ditonjolkan seperti pada waktu badan merendah. Pantat tidak ditonjolkan ke belakang seperti pada ciri khas tari Bali, dan tidak membusungkan dada ke depan dan belakang hingga badan merendah untuk mengimbanginya. Nah, seperti ini dia gerakannya ya. Nah, seperti ini. Oke, nah berikut ini ya, simaklah video
ya tari gantar dari Kalimantan Timur. Oke, itu tadi ya video tari gantar dari Kalimantan Timur ya. Jadi abang kakak bisa mempraktekannya ya. Nah, untuk berlatih menari tarian tari gantar dari Kalimantan Timur. Nah, abang kakak ya, itulah materi kita hari ini ya, tadi bahasa Indonesia tentang gerhana bulan ya, peristiwa gerhana bulan. Kemudian di materi IPA kita tadi mempelajari tentang gerakan bulan, yaitu rotasi bulan mengelilingi bumi, dan revolusi bulan mengelilingi bumi dan revolusi bulan mengelilingi matahari. Dan di materi SBDP ya, kita telah mempelajari tentang tari gantar dari Kalimantan Timur. Nah, Miss ucapkan terima kasih kepada abang kakak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Miss ingatkan untuk tetap
mematuhi protokol kesehatan. Nah, jangan lupa sholat 5 waktunya ya, tetap harus selalu dikerjakan untuk mengulang hafalannya dan selalu ini ya tilawah. Nah, Abang Kakak untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.